Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Al-ayah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di malam hari ini Al-Fakir bersyukur sekali kepada Allah dan Rasulullah SAW karena bisa hadir di sini untuk menyampaikan Ratib Al-Atos, mengijazahkan sekaligus Ratib Al-Atos ini karangan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos Sahib Huraidah, yang mana banyak keberkahan di Ratib ini, yang kebetulan Al-Fakir sarah sendiri ini Ratib, jadi ada yang ditambah di sana ya, dan nanti ada kajian ngaji ya, supaya ada keberkahan, tafaulan, tabarukan, supaya menjadikan apa yang kita amalkan selama hidup ini manfaat insyaallah, amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati selaku tokoh masyarakat di sini, Ustaz Indra selaku DKM juga masjid di sini, di musola ini, musola Al-Hidayah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan Ustaz Indra, Allah setafiahkan badan, dan kepada Pandu yang jadi wasilah Al-Fakir kemari, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah badan, dimudahkan segala urusan. Dan kepada sepuh di sini ada Masya Allah ini Haji Yai, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur. Dan kepada semua antum-antumah hadirin wal hadirah, tamu Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, mudah-mudahan ini menjadi wasilah perantara kita kepada khairiyah kebaikan insyaallah, amin. Mudah-mudahan Allah berikan sehat afiah badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amanah. Amanah ini sebaliknya orang khianat. Rasulullah SAW mengatakan ayatul munafiku salasa. Ayatul munafiku salasa. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Di antara 3 ciri orang munafik itu khianat termasuk, yang enggak amanah. Enggak amanah, itu yang dikatakan sebaliknya orang yang amanah. Ketika diberi amanah, khianat. Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan satu utusan yang kebetulan kita umatnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, Kanjeng Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, Allah mengatakan, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang yang soleh, yang mengerjakan salat, sedang mukmin agamanya, dan pun ia amanah dalam menjalankan agama itu yang dibawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Orang yang ia enggak amanah bahaya. Wa idza tumina khan, Rasulullah mengatakan, ini termasuk orang yang khianat ini, orang yang akan menghuni neraka jahanam, naudzubillah. Apa semisal seorang istri durhaka ke suami, ya enggak boleh. Misal lelaki, apa itu lelaki yang keras juga enggak boleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dikatakan. Ini mukmin. Allah katakan wal asri, Allah mengatakan itu dengan bahasa yang dikatakan ini Al-Quran ini, dan di situ dikatakan innal insana lafi khusrin. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang enggak ngerti iman ini dalam kerugian. Ilal ladzina amanu, orang-orang itu yang merugi, yang enggak dikatakan Allah beriman. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilu shalihat, salat dikerjakan, subuh diperhatikan, sedang Allah jadikan itu malam. Ya kan ada salat 2 di malam hari, maghrib dan isya. Itu yang dikatakan keterangan Allah. Alif lam mim wallahu a'lam bimuradi. Al-Quran itu di awal Al-Quran ada alif lam mim, hanya Allah yang ngerti artinya. Ada sebagian mufassir mengatakan alif itu Allah,
Lam itu Sayyidina Jibril alaihi salam, mim itu isim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Tetap Allah yang ngerti. Allah alam muradi. Setiap itu harfiah daripada Al-Qur'an Al-Karim itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, Allah mengatakan. Terus karena amanah, terus karena ia enggak khianat, terutama kepada Allah, terutama kepada keluarga, terutama kepada walidain, orang tua. Hukukul walidain, hak-hak orang tuanya dilihat. Kenapa? Karena ini keridhaan Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai mengkhianati orang tua. Durhaka aja ini udah luar biasa, apalagi mengkhianati. Na'udzubillah min dzalik. Dan terus dikatakan Rasulullah SAW ini sebagai tuntunan kita Rasulullah. Ada sesuatu yang dibawa Nabi, ad-din, agama. Al-haq, sesuatu yang benar. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah katakan dengan Al-Qur'an di genggamannya. Dengan Al-Qur'an di genggaman Rasul SAW. Dalam satu hadis riwayat Muslim dikatakan taraktu fikum mustaqalain. Nabi meninggalkan kepada kita umat dua perhiasan, dua harta karun. Apa di antaranya itu? Al-Qur'an wa idrah. Al-Qur'an dan keturunan Rasul. Ahlul baitnya segala macam. Dan dikatakan ini kitab, ini Al-Quran yang ada di hati qulubil mu'min, di hati setiap mukmin. Berarti akan jauh seorang itu andai kata ia khusyuk dalam mengerjakan salat subuh, khusyuk dalam mengerjakan salat zuhur, khusyuk dalam mengerjakan salat asar, apa? Sifat khianat kepada agama ataupun kepada masyarakat. Ini orang luar biasa, ini orang. Orang yang khair, yang baik ini luar biasa. Dia akan menjadi qaumul salihin. Orang yang ada cahaya di wajah orang itu. Dikatakan di zaman Rasulullah, idza ru'u dzukirallah. Ketika sahabat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Allah di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ru'u dzukirallah. Ketika melihat teringat akan Allah Subhanahu wa taala. Ini suri tauladan Nabi, akhlakul karimah Rasulullah yang dikatakan Nabi dengan kita mendekat kepada sunnah Rasul, di situ hadas Rasul, hadis Nabi Muhammad akan menjadikan hadza fulan, seorang laki-laki itu sudah barang tentu dan sudah barang tentu yang amanah, karena ma'i fil jannah, akan berkumpul denganku di surga. Rasulullah mengatakan akan berkumpul dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannah, di surga. Apa itu surga, Habib? Firdausil a'la. Ini alimul ulama, ulama-ulama usalihin yang ngajarkan kita dari zaman bahla, dari zaman dulu ketika sampai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, menyuruhkan kita untuk apa? Untuk kita ini ngerti bahwasanya ada surga yang Allah berikan kepada setiap hambanya abdun saleh, hamba yang saleh, yang melihat dengan pandangan sesuai apa yang diridhoinya Allah, yang mendengar dengan apa sesuatu pendengaran yang karena segala sesuatu yang ia jalani selama hidup karena Allah lillah wa filah, karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sholat subuh selalu di surah Al-Fatihah meminta kepada Allah petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Ketika sholat zuhur selalu meminta kepada Allah petunjuk. Ketika membaca surat Al-Fatihah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ketika sholat asar selalu meminta petunjuk. Ketika membaca surat Al-Fatihah dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah mengatakan wal asri, demi waktu itu ya Muhammad, wahai kekasihku, wahai Rasul, demi waktu ketika itu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya mereka dalam kerugian. Siapa dalam kerugian itu? Orang yang tidak mukmin, orang yang enggak ngerti agama, orang yang enggak mendekat kepada khairiyah, kebaikan. Dikatakan dalam satu ayat di Al-Qur'an Al-Karim, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dikatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Rasul kepada umat, andai kata umat itu mencintai Allah, ikuti aku. Disuruh mengikuti Nabi. Pantas Allah katakan illadzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ternyata orang-orang yang ada iman di hatinya, yang dikatakan di zaman Rasul idza ru'u dzikirallah, karena apa? Ridhonya Allah, karena keridhaan Allah. Wa tawassaw bil haqq wa sabar, apa yang mereka bawa suatu kebenaran dan apa dengan sabar. Ini orang sabar yang dikatakan innallaha ma'as sabirin, orang yang dekat dengan Allah. Terus dikatakan wa yaghfir lakum dzunubakum,
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dikatakan cinta itu datang menghampiri orang tersebut. Ini rahmat Allah cinta itu. Kayak semisal rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Adanya timbul cinta karena sesuatu, bukan karena Allah memberikan rahmah kepada keluarga itu. Di saat menikah, akad nikah, iya, lama tahun demi tahun berumah-rumah tangga. Terus Allah datangkan itu cinta kepada mereka. Sakinah, mawaddah, warahmah dikatakan. Lihat Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul. Ketika Sayyidah Fatimah menikah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lihat itu memang itu keluarga yang kita ikuti. Keluarganya Nabi Muhammad SAW. Lihat akhlak-akhlak mereka. Ahlul Bait al-Mustafa Tuhari dikatakan. Hum amanul ardi fadakiri. Dikatakan alim ulama ini penyanggah dunia. Banyak diceritakan alim-alim orang-orang soleh untuk kita itiba, menjadikan tabiat kita, ngikuti itu yang diajarkan mereka orang-orang soleh itu. Ya habibkumullah, Allah akan memberikan kecintaan terus. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini yang spesial. Ini yang spesial dan Allah ampuni dosa. Mereka yang mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan luar biasa dosa ini, jangan main-main dah urusan dosa ya. Dosa ini serem dosa. Hisab akan dihisab. Ia khianat. Ia dikatakan kepada orang tua, birrul walidain ini. Wala tadzalul, disuruhkan kita mematahkan sayap kesombongan di depan orang tua. Kenapa? Karena ancaman Allah. Azab. Wa inna azabillah syadid. Allah mengatakan, enggak ada kalau kita diazab, kita punya masalah sama manusia, gak seperti masalah sama Allah. Allah ini yang menciptakan seluruh makhluk, gak cuma manusia. Perbandingan satu. Jadi andai kata kita punya masalah sama manusia, ingatlah Allah Tuhanmu yang menciptakan manusia, malaikat, jin, tanaman, tumbuhan dan seluruh makhluk. Tapi ada rahmat Allah di sana. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Laulakal habib lamma khalaqtu aflak. Dalam satu hadis kursi Allah mengatakan, karena cinta, karena suatu khairiyah, kebaikan, bukan khianat kepada amanah yang Allah berikan. Allah katakan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, Al-Amin, yang bisa dipercaya Rasulullah. Apa dikatakan kalau bukan karena engkau wahai Rasul, wahai kekasihku, laulakal habib, dikatakan di situ dalam satu hadis kursi. Laulaka, Allah mengulang itu 3 kali. Lama khalaqtu aflak. Aku saya enggak akan aku jadikan seluruh alam semesta ini. Berarti di saat amanah itu terlepas dari seseorang, ia lupa akan siapa dirinya, lupa diri. Wa na'udzubillah, bisa gila nanti ya. Gila ini bahaya, nggak masuk dosa beb, tapi nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala ya memang nggak suatu pekerjaan yang dihukumi itu. Dia nggak tahu, nggak mendapat apa-apa, begitu sia-sia. Dan Nabi Muhammad SAW dikatakan ini suri teladan. Dan Rasulullah SAW dikatakan Al-Amin, yang bisa dipercaya. Dan dikatakan sahabatul Rasul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Sayyidina Abu Bakar ini yang jujur. Jujur Sayyidina Abu Bakar. Termasuk orang yang jauh dari sifatul munafik. Termasuk orang yang jauh dari sifat-sifat yang buruk, yang dikatakan orang yang jujur. Ini martabatus siddiqiyah dikatakan. Termasuk yang amanah. Termasuk Rasul SAW ini dengan gelar Nabi Al-Amin. Yasin nama Rasul, Toha nama Rasul, Hamim nama Rasul, Al-Mustafa nama Rasul. Banyak nama-nama Rasul. Dan di saat kita mengetahui sifat Nabi Muhammad yang Allah betikkan untuk kita mengikutinya, Al-Amin, yang bisa dipercaya. Alangkah kita hina nanti andai kata kita jauh dari sifat amanah. Harus amanah. Ayatul munafiqu salasa. Rasul mengatakan ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza wa'ad, idza hadatsa kadzab. Ketika berbicara dia bohong, enggak jujur. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jujur. Dia enggak jujur seorang munafik ini. Wa idza wa'ad akhlaf. Ketika berjanji dia ingkar. Bukan akan ingkar. Bukan dia seolah-olah jangan suka bersangka buruk kepada orang, kecuali orang itu memang sudah mengingkari kamu, seperti itu. Terus wa idza tumina khan, dikatakan tanda ciri orang yang enggak amanah ini, ya apakah mungkin beb orang itu enggak tepat janji? Wallahu a'lam, kemungkinan. Terus apakah mungkin beb orang itu suka pandai berbohong? Kemungkinan. Maksud Habib, andai kata seorang itu enggak amanah, mungkin dia ingkar janji, mungkin dia
nggak jujur dalam berbicara, karena nggak amanah. Ada salah satu dari ciri-ciri seorang itu yang munafikun. Nauzubillah min dzalik. Ini ancaman Allah neraka jahanam. Bahkan Rasul akan jauh dari seorang ini yang nggak amanah. Agamanya Islam, KTP-nya 10 KTP-nya atau 100 KTP-nya atau 200 KTP-nya segala macam Islam. Waduh, benar-benar tulisannya lengkap rapi tulisannya, tapi nggak amanah, khianat. Tetap mungkin dia nggak jujur, tetap mungkin dia orangnya nggak tepat janji. Karena Nabi sudah mengajarkan ciri-ciri orang yang khianat itu, dan termasuk yang khianat itu munafik. Nah, itu bahaya kita kalau nggak mendekat kepada suatu kebaikan. Apa misal sholat subuh diperhatikan, sholat zuhur diperhatikan. Ini yang diperintahkan Allah, hati-hati. Aqimus sholat ala dzikri. Orang bagaimana coba menghukumi sholat subuh? Kalau ngerti hukumnya sholat subuh fardu, ada mengatakan fardu kifayah. Coba gimana? Kenapa fardu kifayah? Terkadang kalau musafir bisa dijamak. Mau kita salah-salahkan orang yang bilang itu musafir dijamak. Kamu siapa? Kamu bisa apa? Ahli kamu apa menentukan hukum Allah? Begitu. Nah, bagaimana coba? Tapi nggak ada meninggalkan sholat. Sholat berubah menjadi sunnah, haram, nggak bisa. Karena keterangan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang Allah berikan. Al-Imam Muhammad ibn Idris setiap Ramadan, setiap bulan puasa, Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris setiap Ramadan sehari puasa, sampai itu 30 hari, setiap hari puasa. Setiap hari khatam Quran 30 juz. Setiap hari. Dari mulai 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Diriwayatkan sehari 2 kali, pagi dan malam. Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Lah kita ngelihat ini Imam Muhammad bin Idris setiap Ramadan, yang dimana setiap Ramadan ini orang nggak makan, nggak minum. Di awal tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Ini bayangkan, Imam Muhammad bin Idris di waktu orang berpuasa, dari mulai pagi ketemu maghrib, selama 30 hari ia khatamkan Quran itu 60 kali dalam sebulan. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Itu bagaimana caranya? Begitu banyak diceritakan seperti itu. Caranya bagaimana? Hubbur Rasul, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa? Amanah. Ini mazhab. Ini mazhab Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, yang terkenal dengan kitab Al-Um dan Usuluddin segala macam. Ini dan usul fikih dan juga. Jadi kita ini kalau hidup, kita ngerti siang dan malam, belum tentu kita ngerti jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Kadang kita lupa. Bagaimana mengingat Allah? Jam waktu aja lupa. Kadang waktunya matahari di mana, sore jam berapa? Nggak ngerti sore, nggak ngerti malam, lupa mikirin apa? Mikirin harta. Na'udzubillah min dzalik. Hubbud dunia. Tapi Allah rahmat. Allah berikan maghfirah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Hanya untuk kita memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk kita melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hubbur Rasul, dengan kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, akan Allah berikan sair, ghirah, nafsu kepada khairiyah, kepada kebaikan, dan himmah, dan apa? Maunya diri untuk melihat bahwa ketika kita melihat cermin ada khairiyah, kebaikan dalam diri kita. Husnudhaniyah, sangkaan baik yang Allah itu apa selalu tebarkan, tanamkan. Allah selalu menebarkan itu, dan Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmat kepada seluruh alam. Ketika hujan turun itu rahmat Allah. Malaikat Mikail alaihi salam menurunkan itu hujan. Dan ketika itu tanaman, kita melihat tanaman di sini tersiram air. Kita nggak ngerti yang di mana di bukit-bukit itu ada itu Allah beri itu penghidupan tanaman itu, binatang-binatang di sana itu rahmat Allah. Ala kulli syai' dikatakan Rasul dalam satu hadis di Jami'us Sahih hadisnya Imam Bukhari Muslim, itu rahmat Allah kepada segala sesuatu, kepada binatang yang melata itu, yang di got segala macam cacing itu dan segala macam seluruh sedunia ini, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita setelah melihat
Allah Subhanahu wa taala melalui beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil orang ahlus sunnah yang dekat kepada sunnah Rasul, yang ngerti al-Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i radhiyallahu an, kita mengetahui sifat-sifat yang enggak amanah, khianat, enggak mungkin. Karena janji Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini Al-Quran Al-Karim yang mengatakan sesungguhnya di dalam Al-Quran itu banyak terkandung isi daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu nur, dikatakan ilmu itu cahaya. Ilmu ini cahaya. Dikatakan salah satu cucu Abdullah Muhsin Alatos Keramat Impak Bogor, dikatakan apa? Kita ini dari bayi diajari politik. Kalau misal anak itu digendong, dia nangis, minta netek, minta nyusu. Ya, kalau dia nangis nih, itu udah bisa berpolitik dari kecil. Begitu. Nikmat luar biasa. Jadi andai kata malam itu Al-Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, dia melihat malam, langsung ia temukan. Ia tahu ketika itu maghrib, adab tata tertib salat ketika maghrib. Ia ngerti Imam Syafi'i menyampaikan ia mushaf itu dengan apa, kitab-kitabnya, kealiman beliau, hingga kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, Imam Hambali. Terus sampai kita di zaman sekarang ini melihat, kita merasakan ini amanah seorang alim. Mazhabuna, mazhab kita Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Berarti di saat malam itu berlalu terus malam, waktu berlalu terus waktu, dan hari berlalu terus hari. Allah beritahukan yaumul jum'ah, kiamat, dan akhirnya zaman. Terus seperti itu hidup. Yang dibawa apa? Amanah. Menjalani hidup ini, dan barulah tumaninah khusyuk dalam menjalani subuh, menjalani zuhur, menjalani sholat isya 5 waktu, yaumul jum'ah berjamaah, dan selalu berjamaah. Selalu berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu pahalanya dilepatkan Allah. Ini karena Habib musafir, jadi mungkin sholatnya kan di jamak kalau musafir. Jadi nggak berjamaah tadi maghrib atau asar, nyampe tadi pagi, begitu. Jadi orang ini, kenapa Allah titipkan cahaya tadi orang-orang yang soleh? Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali diriwayat dalam Ihya Ulumuddin itu mengatakan, orang yang dari air wudu, selama dia wudu untuk sholat, setiap tetes air yang terbuang itu nanti di akhirat, yang terbuang bukan yang di wajah, yang terbuang tertetes itu waktu dia wudu akan menjadi cahaya di wajah seorang yang wudu ini di akhirat nanti, di belakang wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Kita diajari ada wali, aulianya Allah. Wali ini apa, Beb? Wali ini punya karamah. Wali ini punya karamah. Kalau ulama, dia bawa ilmu dan rasyih bidin, dia harus yang dibawa ilmu amanah. Tapi wali ini, wali antara dua nih. Andai kata wali, dia wali, walinya Allah. Tapi kalau wali yang satunya, walinya setan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini yang dikatakan ada aulianya Allah. Ada wali. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah tentukan wali ini dia enggak takut. Wali ini manusia. Syekh Abdul Qadir Jailani wali Allah. Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, Syekh Abdul Qadir Jailani semisal. Dan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani sultan aulia, rajanya wali. Ada lagi wali Abu Hasan Sadili. Abu Hasan Sadili yang ia pengarang Hizib Nasar. Hizib Nasar, Abu Hasan Sadili, ini wali. Syekh Abdul Qadir Jailani Sayyid, anak keturunan Sayyidina Hasan. Abu Hasan Sadili Sayyid, anak keturunan Sayyidina Hasan. Dan mereka wali. Wali Abu Hasan Sadili. Sesaat pernah Abu Sadili ia berlayar ke tengah lautan. Di tengah lautan kapalnya karam, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, nggak ada angin. Kapal pribadi. Kapal pribadi punya Abu Hasan Sadili. Selama sehari, 2 hari, 3 hari. Karena berhari-hari lelah, Abu Imam Sadili lelah, Abu Hasan Sadili tertidur di kapal itu. Terus ketika
Imam Sadzili tertidur, bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hasan Sadzili bangun, ketika bangun dari mimpinya itu, ia tulis Hizib Bahar, Hizib Lautan. Itu karya Abu Hasan Sadzili. Jadi Allah berikan karamah. Hasil dari ilham yang Allah berikan dari Hizib Bahar itu jadi satu kekuatan. Hizib Nasar, segala macam. Termasuk Ratib Al-Atas. Dan bacaan maulid. Auradul Auliya, Auradul Ulama, wirid-wiridnya wali, wirid-wiridnya ulama yang mereka buat atas dasar ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada bentuk karamah yang Allah berikan kepada mereka radhiyallahu anhum ajmain. Ratib Al-Atas, baca ratib lau anzalna hadzal Quran, tangan ditaruh di kening sebelah kanan. Diriwayatkan Habib Zain bin Abdurrahman Al-Attas, Jonggol, Bogor, daripada hadis Nabi SAW yang mengatakan di zaman di saat turun ayat lau anzalna, tangan kanjeng Nabi Muhammad disentuhkan malaikat Jibril ke kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim, itu benda tajam enggak mempan. Dibaca tapi rotibnya setiap ba'da subuh atau ba'da asar. Itu diantara khasiah daripada rotib. Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Suriah dalam Adkar Nawawi mengatakan, wa'lam anna afdhalul aurat qiraatul Quran. Sekuat-kuatnya wirid, sekuat-kuatnya bacaan, entah itu maulid, entah itu segala macam zikir, segala macam wirid, ratib, segala macam hizib, semua segala macam itu Al-Quran Al-Karim yang paling kuat. Susah. Ya baca Quran malas. Baca Quran ini kadang nggak ngerti, nggak mau untuk dibanyak-banyakin, malah kadang di tempat-tempat yang nggak tempatnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu sebaik-baiknya wirid qiraatul Quran, membaca Al-Quran, bukan hatam, bukan hafid, bukan pintar nahwu, bukan ahli tafsirnya lagi, hanya membaca Al-Quran. Ini sebaik-baiknya wirid. Terus dikatakan dalam Ratib Al-Atas ini, siapa membaca ratib diulang, jadi sekali, 2 kali, ya, atau 3 kali, itu dia akan mendapatkan keberkahan rezeki yang berlipat-lipat. Ia akan dijauhkan dari kebakaran, dari ujian, dari musibah besar. Baca Ratib Al-Atas ini. Terus dibaca sekali, 2 kali, 40 kali terbaca. Ketika seorang dakwah membaca ini ratib selama 40 kali dibaca, itu hajat besar Allah kabul, Allah beri. Kita selama hidup kan kita punya kepengenan apa nih, sesuatu yang sifatnya nggak kecil. Nah, kita baca ratib, ketika 40 terbaca ratib itu, hajat itu Allah kabulkan. Kita ini nggak sengaja, kita ini nggak ngerti gitu. Itu diantara khasiatnya ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibur ratib. Dan di dalam ratib ini ada Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros dalam tawasul kepada Habib Umar, mau dalam ratib, mau dalam apapun segala macam, ketika menghadiahkan Fatihah kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, harus menyebut Syekh Ali Baros. Karena beliau pernah mengatakan, kalau muridku yang satu ini Ali Baros nggak disebutkan, nggak afdal baca ratibnya. Kenapa? Karena diriwayatkan ini Habib Umar bin Abdurrahman itu punya murid kesayangan Syekh Ali Baros. Bahkan dikatakan melebihi keutamaannya anaknya sendiri. Habib Al-Attas nih, Habib cucu Habib Salim bin Umar. Itu Habib Salim bin Umar ini anaknya sahibur ratib. Habib Umar lebih dekat kepada Syekh Ali Baros daripada ke Habib Salim Datuk Al-Fakir. Begitu. Saking luar biasanya ini Syekh Ali Baros. Nah, nanti bulan depan insyaallah Habib ijazahkan ratibnya yang sarah dari Habib itu, dari sanad Habib Salim bin Umar ini kepada Syekh Ali Baros, kepada sahibur ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan Syekh Ali Baros. Begitu. Itu harus sebut Syekh Ali Baros itu. Ada salawatnya. Ada salawat di ratib Al-Atas ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Yang tulisan asli nggak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Habib ngambil tabaruk sama sepupu kakek Habib Abdullah bin Bakar Al-Attas,
Habib Abdullah bin Bakar Alatas di Bogor. Tapi bukan keluarga Empang. Habib Alatas Salim bin Umar. Jadi kakek sepupu Habib. Jadi kakek Habib sepupunya dia. Itu dia dari kitab dari Jakarta. Dari kitab Majmu'atus Syifa. Kumpulan wirid-wirid begitu. Ada ratibnya di situ. Nah, di sana menggunakan Sayyidina. Ada Sayyidina dan banyak lagi. Ada dari Yayasan Marzuqiyah Depok. Ada banyak yang menggunakan Sayyidina. Itu tidak ada masalah. Enggak apa-apa. Kita ngikuti orang sebelum kita, ya. Ngikutin orang sebelum kita. Orang-orang alim dulu, ya. Kalau kita kepengen menjadi orang alim, ikuti orang dulu. Mau ikut siapa kalau nggak ngikutin orang dulu yang alim-alim, ya? Karena di zaman itu ada seorang manusia yang dikatakan sahabat-sahabat ketika di zaman itu idza ru'u dzukirallah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada Rasulullah. Jadi kalau ingat dulu ingat orang tua kita, ya. Kalau ingat dulu nih ingat orang tua. Wahnan alal wahnan ketika mengandung kita. Itu orang tua. Jadi kalau ingat dulu jangan salah juga, ingat dulu nih ingat orang tua. Orang sependahulu kita insyaallah berkah. Jadi kalau kita jadi orang yang amanah, jangan khianat kepada Allah, jangan kita mengkhianati tetangga, jangan kita mengkhianati keluarga. Bagi-bagi senyum, tabassumuki sedekah kata Rasul. Perempuan ini kalau senyum sedekah. Ya tapi jangan senyum ke yang orang-orang nggak kenal, ya. Kalau senyumnya senyum yang wajar, ya. Nah itu tabassumuka sedekah terus. Yang laki-laki juga senyum sedekah. Ini pahala luar biasa. Beb kok ustad Habib kiai kok nyuruh kok ibadah mulu, apa sih enaknya surga, iya. Jadi kalau orang ibadah terus senang hidupnya. Maksudnya kesenangan akhirat itu ada bentuknya di sini. Kita kalau coba amanah jadi orang, Allah akan memberikan sesuatu. Dan di saat pemberian itu nggak ada melebihi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada di zaman Rasulullah Labib. Dia seorang penyair, dia bukan orang muslim. Tukang dekor, kesenian segala macam, orang udah bejugal nggak bener orang ini. Orang ini biang rusuh lah begitu. Suatu saat lewat rumah Nabi sedang qiraah Quran, sedang baca Quran. Labib tersentuh dengan bacaan ini. Dia samperin Rasul, "Ya Rasul, apa yang kau baca? Ya Muhammad, apa yang kau baca itu?" Al-Quran. Sampailah tertarik Labib, masuk Islam Labib. Ketika itu syair-syair karangan Labib ini yang tadinya banyak di halakoh-halakoh di Mekah ini, ada dinding-dinding tulisan-tulisan di Ka'bah itu, dia masuk Islam terus. Masuk Islam, dia rubah itu tulisannya ke pujian kepada Allah. Nah terus Labib tanya, terus setelah aku ini seperti ini ya Rasulullah, bolehkah aku terus menyair? Kata Rasul, kau boleh, sanjunglah Allah, suruh nyanjung Allah. Pujiannya dibuat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Labib bilang, bolehkah aku memujimu ya Rasulullah? Boleh, kata Nabi. Begitu. Jadi ketika itu banyak syair-syair Labib. Satu syair yang Rasulullah kanjeng Nabi kita suka kepada syairnya Labib. Apa yang dikatakan Labib? Ya Allah, seluruh alam ini indah, semuanya indah, tapi engkau ya Rabb yang paling indah. Itu kesukaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi andai kata kita hidup ridha kepada diri kita, oh berarti kau orang ikhlas. Bukan, aku amanah, kita amanah. Karena orang di saat mengkhianati hidupnya, berarti ia mengkhianati Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nanti ini di akhirat nanti kita akan melihat Rasulullah. Kita akan melihat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yang mengatakan, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Kecuali yang wajah orang itu menjauh dari Nabi. Na'udzubillah. Dipalingkan Allah ataupun dia memalingkan dirinya sendiri, orang seperti ini yang akan jauh dari rahmat Allah, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wailun, kata Nabi, mimman la yarani, neraka wel. Orang yang ketika di pintu surga enggak melihat kanjeng Nabi Muhammad, ketika di akhir hayat enggak mendapatkan nikmatul barzah, ketika melihat akhir waktu. Jadi enggak di awal-awal Allah membuat kita susah ini bukan di awal-awal. Enggak akan dibuat susah, Habib. Kata siapa? Itu nanti dikubur. Ada riwayat cerita tentang azabul kubra. Itu nanti di akhirat ketika melihat zakum, satu buah di neraka. Hadid, besi yang panas. Itu Allah terangkan di Al-Quran. Dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir dikatakan, ini yang dikatakan
zakum. Ini tanaman di sana yang dipersiapkan untuk golongan orang-orang yang apa? Ya, termasuk mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Wa inna azabil syadid, Allah mengatakan. Nah, terus ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas ini ada salawat di sana dan menghadiahkan Fatihah kepada mereka. Nah, ini wali-wali ini bal ahya indallah. Bal ahya inda rabbihim yurzakun. Masih hidup sebagian dari wali-wali itu. Jadi nambah keyakinan kita nih, kalau kita kirim Fatihah ke Sunan Gunung Jati atau ke Wali Songo ya, atau ke sapa alim, ke wali-walinya Allah, kita punya keyakinan dia masih ada, dilebihkan Allah, itu nikmat Allah. Di alam al-hikam, di tempat-tempat hikmah. Jadi kita melihat ada karomah-karomah itu ada, masih Allah berikan kesenangan hati. Ilal ladzina amanu amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini yang dikecualikan Allah ini. Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kesenangan zahiran wa batinan. Bahkan bukti ketika seorang saleh taufik ketemu ajal mati, Allah hibur. Allah berikan kesenangan sehingga ia lupa ketika masuk ke alam barzah dengan membawa nikmat, dan Allah jaga keluarga yang ditinggalkan. Allah berikan terus berketurunan ketika meminta kepada Allah. Kita apa? Meminta anak keturunan yang saleh. Kita meminta kepada Allah diberi rezeki yang berkah, yang bermanfaat dunia akhirat. Itu yang diberikan Allah, amanah Allah kepada kita, dan kita harus amanah di saat menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjalani. Dan sesaat nanti karena kita beramal saleh, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.